Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pertemuan kita kali ini masih membahas mengenai termokimia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hukum Hess. Apa sih itu hukum Hess? Nah, hukum Hess dapat kita analogikan seperti ini. Nah, kalian lihat gambar berikut. Misalnya, dari rumah kalian ingin berlibur ke pantai. Nah, ada beberapa jalan ya yang harus kalian lewati. Kalian bisa melewati sekolah, bisa juga kalian melewati pom bensin, atau kalian juga bisa langsung ke pantai. Nah, yang paling penting kalian awalnya dari rumah, nyampainya ke pantai. Jadi, dalam hukum Hess yang penting adalah awal dan akhir. Seperti dianalogikan bahwasannya kalian berada di rumah dan tujuan akhirnya kalian adalah ke pantai. Mau kalian lewat dari sekolah, atau kalian lewat dari pom bensin, atau juga kalian langsung ke pantai. Nah, yang penting kalian tetap nyampai ke pantai ujungnya. Itu analoginya. Yang sekarang kita cocokkan dengan teori hukum Hess. Hukum Hess pertama kali dicetuskan oleh Henry Germain Hess. Beliau merupakan penemu hukum Hess. Dalam hukum Hess berbunyi, perubahan entalpi standar suatu reaksi kimia tidak dipengaruhi oleh jalannya reaksi, akan tetapi hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Artinya, hukum Hess ia tidak bergantung pada jalannya reaksi, melainkan bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dari reaksi tersebut. Penerapan hukum Hess ini dapat memudahkan kalian untuk menentukan perubahan entalpi yang mana sulit ditentukan dengan menggunakan percobaan. Persamaan termokimianya disusun sedemikian rupa hingga hasil penjumlahannya merupakan reaksi yang akan ditentukan perubahan entalpinya. Nah, yang sering terjadi, persamaan kimia harus dicocokkan sedemikian rupa untuk memperoleh persamaan termokimia yang dibutuhkan. Caranya bagaimana? Kalian perhatikan contoh berikut ya. Nah, di sini terdapat reaksi langsung dan reaksi tak langsung. Nah, reaksi langsung yang mana hasil perubahan entalpinya merupakan penjumlahan dari perubahan entalpi reaksi tak langsung. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah keadaan awal dan keadaan akhirnya. Di mana yang awal merupakan unsur S ditambah 3/2O2, sedangkan akhirnya merupakan SO3. Nah, di sini perubahan entalpinya yaitu negatif 395,77 kJ yang merupakan penjumlahan dari perubahan entalpi reaksi tak langsung. Nah, coba kita lihat ya, apabila kita jumlahkan yang reaksi tak langsung yaitu negatif 296,81 kJ ditambahkan dengan negatif 98,96 kJ. Nah, hasilnya yaitu negatif 395,77 kJ ya. Nah, selanjutnya reaksi tadi dapat digambarkan dalam siklus Hess ya. Di sini yang awalnya merupakan unsur S menjadi SO3 dengan menambahkan 3/2O2. Nilai deltahannya yaitu negatif 395,77 kJ. Nah, ada cara lain juga loh untuk menghasilkan SO3, yaitu dengan menambahkan O2. Nanti hasilnya yaitu SO2 dengan nilai perubahan entalpinya yaitu negatif 296,81 kJ. Nah, nanti untuk menghasilkan SO3, SO2 ini ditambahkan dengan setengah O2. Nanti hasilnya yaitu negatif 98,96 kJ. Nah, coba kita jumlahkan kedua perubahan entalpi ini nanti akan menghasilkan perubahan entalpi yang pertama. Coba kita jumlahkan negatif 296,81 kJ ditambah dengan negatif 98,96 kJ. Nah, hasilnya yaitu
negatif 395,77 kJ. Nah, selanjutnya untuk dapat lebih memahami, kita dapat melihat diagram tingkat energi berikut. Nah, berikut ini merupakan diagram tingkat energi, di mana keadaan awalnya yaitu S ditambah 3/2O2 menjadi SO3. Diperoleh delta H1-nya yaitu negatif 395,77 kJ. Nah, di sini merupakan cara langsung. Nah, ada cara tak langsungnya, yaitu di mana SO2 ditambah setengah O2. Nah, di sini diperoleh nilai delta H2-nya yaitu negatif 296,81 kJ. Nah, di sini untuk menjadi SO3 diperoleh nilai delta H3. Nah, di sini nilai delta H3 yaitu selisih antara delta H1 dikurang dengan delta H2. Nah, dapat dilihat di penjelasan berikut ya. Nah, di sini kita peroleh nilai delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, di sini yang ditanya yaitu nilai delta H3. Yang mana nilai delta H3 merupakan selisih antara delta H1 dikurang dengan delta H2 sehingga diperoleh nilai delta H3-nya yaitu negatif 98,96 kJ. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Nah, di sini diketahui nilai reaksi berikut. Hitunglah perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi C2H4 ditambah 6F2 menjadi 2CF4 ditambah 2HF. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal berikut? Nah, di sini reaksi yang diminta yaitu C2H4 ditambah 6F2 menjadi 2CF4 ditambah 4HF. Nah, di sini kita harus menelaah reaksi tersebut satu-satu. Nah, di sini yang diminta C2H4-nya berada di sebelah kiri, sedangkan di soal C2H4-nya berada di sebelah kanan kan ya. Nah, yang artinya reaksi tersebut harus kita balik supaya C2H4-nya berada di sebelah kiri. Nah, di sini koefisien C2H4-nya yaitu 1, sehingga koefisiennya kita kalikan 1 saja karena koefisiennya sudah sama-sama 1. Nah, karena reaksinya kita balik, sehingga menghasilkan C2H4 menjadi 2C ditambah 2H2. Nah, nilai delta H-nya yaitu karena kita balik sehingga nilai delta H-nya bernilai negatif, yaitu negatif 52,3 kJ. Nah, selanjutnya kita lihat pada CF4. Nah, di sini CF4 di sini berada di sebelah kanan yang diminta, sedangkan di soal sudah berada di sebelah kanan, yang artinya ia tetap. Namun, yang diminta di soal yaitu memiliki koefisien 2. Nah, di soal memiliki koefisien 1 kan ya, yang artinya ia harus dikali 2 supaya sama dengan yang diminta, yang di soal. Nah, sehingga pada reaksi CF4 itu artinya ia tetap dan dikali 2 sehingga menghasilkan 2C ditambah 4F2 menjadi 2CF4. Nah, di sini nilai delta H-nya karena kita kali 2 sehingga negatif 680 kJ dikali 2 menjadi negatif 1360 kJ. Selanjutnya kita lihat pada HF. Nah, di soal HF diminta berada di sebelah kanan. Di soal HF sudah berada di sebelah kanan, yang artinya ia tetap. Namun, di soal ia diminta koefisien HF yaitu 4, sedangkan di soal baru 2. Nah, jadi kita harus kalikan 2 supaya menjadi 4HF. Nah, sehingga reaksinya menjadi 2H2 ditambah 2F2 menjadi 4HF. Nah, di sini perlu diperhatikan apabila kita kali maka nilai delta H-nya juga kita kali. Artinya di sini nilai delta H-nya yaitu negatif 537 kJ kita kalikan 2 yang hasilnya menjadi negatif 1074 kJ. Nah, selanjutnya kita jumlahkan reaksi tadi. Perlu diingat ya, apabila memiliki unsur yang sama berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri, artinya kita dapat mencoretnya. Nah, di sini di sebelah kanan terdapat 2C. Nah, di sebelah kiri juga terdapat 2C. Nah, dapat kita coret ya. Nah, selanjutnya unsur yang sama yaitu ada 2H2. Nah, di sebelah kiri juga terdapat 2H2, yang artinya kita dapat mencoretnya. Nah, sehingga reaksinya menjadi C2H4 ditambah, nah di sini 4F2 kita tambahkan dengan 2F2 menjadi 6F2 menjadi 2CF4 ditambah 4HF. Nah, nilai delta H-nya kita jumlahkan menjadi negatif 2486,3 kJ.
Nah, reaksi ini sesuai sama yang diminta di soal ya. Nah, yang dimintakan C2H4 ditambah 6F2 menjadi 2CF4 ditambah 4HF. Nah, yang artinya reaksi tersebut sudah sama. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal berikut seperti ini caranya ya. Nah, di sini dimana mula-mula dari C ditambah 2. Nah, di akhirnya yaitu CO2. Nah, menghasilkan nilai delta H1-nya negatif 394 kJ. Nah, di sini ada cara lain untuk menghasilkan CO2 ya. Nah, dengan cara menambahkan delta H2 ditambah delta H3. Nah, di sini karena reaksinya searah sehingga ia ditambahkan. Nah, bagaimana cara memperoleh nilai delta H2? Nah, kita dapat lihat pada pembahasan berikut. Nah, sehingga kita peroleh nilai delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3, ya kan, untuk menghasilkan CO2. Nah, di sini delta H1-nya diperoleh negatif 394 kJ. Nah, nilai delta H2-nya yang ditanyakan. Nilai delta H3-nya yaitu negatif 283 kJ. Sehingga nilai delta H2 yaitu negatif 394 kJ dikurangi dalam kurung negatif 283 kJ. Sehingga menghasilkan nilai delta H2-nya yaitu negatif 111 kJ. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh pada siklus Hess. Nah, dari tadi kita membahas siklus Hess yang memiliki panah searah. Namun, apabila memiliki panah yang berbeda arah, bagaimana cara menyelesaikan soal berikut? Nah, dari soal berikut, dari siklus Hess di atas, hitunglah nilai perubahan entalpi reaksi dari NH3 ditambah HCl menjadi NH4Cl. Nah, di sini mula-mulanya yaitu NH3 ditambah HCl menjadi hasil akhirnya yaitu NH4Cl. Nah, perlu kita lihat ya bahwa panahnya yaitu memiliki panah yang terbalik. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa yang diminta mulanya yaitu NH3 ditambah HCl, sehingga panahnya harus kita balik agar NH3 ditambah HCl-nya menjadi reaksi awal. Nah, di sini karena panahnya kita balik sehingga nilai delta H2-nya yang dari negatif 134 berubah menjadi positif 134 karena panah yang kita balik tadi. Nah, sehingga menghasilkan rumusan yaitu nilai delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, nilai delta H2-nya yaitu positif 134 kJ ditambah dalam kurung negatif 314 kJ sehingga menghasilkan nilai delta H1-nya yaitu negatif 180 kJ. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal yang berlainan arah seperti ini, maka kita harus melihat dia yang diminta awalnya di mana, lalu kita balik panahnya agar reaksi tersebut menghasilkan awal yang NH3 ditambah HCl. Nah, karena panahnya kita balik sehingga nilai delta H2-nya menjadi positif. Nah, seperti itu. Jadi, nilai delta H1-nya yaitu negatif 180 kJ. Nah, cukup sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita belajar mengenai hukum Hess, di mana ia ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir reaksi, tidak dipengaruhi oleh jalannya reaksi. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.